Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susiana Tabrani, pembina Yayasan Abdurrab Pekanbaru. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih diberi kesempatan umur, masih diberi kesempatan waktu menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijriah. Begitu banyak saudara kita, rekan, kenalan, ulama yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui begitu kesulitan dan penyakit akibat COVID-19 ini. Saudara-saudaraku, mari kita ucapkan salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kesempatan ini, saya sebagai pendidik yang telah menjadi guru selama 25 tahun, ingin kembali kita mentafakuri, ingin kembali kita mengajak kita merenung selama bulan Ramadan ini, apakah kita telah menjadi seorang guru atau seorang dosen yang baik, di mana semua kita sebenarnya adalah guru. Walaupun kita orang tua, kita adalah guru. Tujuan pendidikan nasional kita adalah menjadikan insan yang bertakwa, insan yang beriman dan berakhlak mulia. Namun kita selalu disibukkan sekali dengan hal-hal yang bersifat administrasi, sehingga kita melupakan hakikat dalam mendidik. Bahkan kita kadang-kadang tidak begitu risau bahwa kita hanya berkata-kata, menginstruksikan, begitu menekankan agar anak-anak kita lulus di perguruan tinggi negeri, agar anak-anak kita berhasil dalam menjalankan kompetensi untuk mencari nafkah. Kita bukanlah kera, kita adalah manusia yang tinggi kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai tugas sebagai pemimpin khalifah fil ardh. Dan inilah yang membuat kita terlalu lupa dan akhirnya kita begitu sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh. Dan ini juga kami rasakan sebagai guru. Beberapa waktu lalu kami begitu bangga mewisuda ratusan anak-anak, ratusan wisudawan yang berprofesi, berbagai profesi, mulai bidan, perawat, fisioterapi, teknik sipil, teknik informatika, dan juga dokter. Namun, jika tidak meluluskan seseorang yang tidak sholat 5 waktu, yang tidak paham betul-betul bagaimana dia menghormati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak punya respek kepada guru dan orang tuanya, maka kita semua perlu mentafakuri, perlu merenung apa yang salah dengan proses pendidikan yang kita lakukan dan utamanya kita sebagai guru. Kami di Yayasan Abdurrab banyak meninjau kurikulum, menekankan bahwa yang penting pada saat ini adalah menekankan adab. Sehingga kami mendesain kurikulum ini, kalaupun seseorang itu dididik selama 6 tahun menjadi dokter, mestilah menjadi dokter yang beradab, yang betul-betul meletakkan suatu hakikat dan harkat itu sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurikulum yang harus betul-betul personalized, yang betul-betul paham dengan keadaan mahasiswa atau murid-muridnya. Kita mesti betul-betul memadukan secara proporsional apakah peserta didik kita telah menunaikan dan telah paham ilmu-ilmu fardu ain, telah paham kewajiban-kewajiban yang mendasar rukun iman dan rukun Islamnya. Kemudian kita baru concern, kita paham betul apakah seluruh ilmu kompetensinya yang akan dijalankannya, memainkan perannya untuk menjalankan sebuah profesi, fardu kifayahnya juga tertunai dengan baik. Tetapi kita akan terus menegaskan kepada mahasiswa-mahasiswa dan murid kita bahwa mereka dididik selama belasan tahun bukan untuk menjadi seorang kera yang hanya mencari makan, yang hanya pintar mencari makan, dan sehingga menekankan pencarian cinta materi ini secara berlebihan, sehingga kita melupakan apa yang harus kita lakukan dan tugas utama kita di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengharapkan sekali guru-guru dan dosen betul-betul bersungguh-sungguh ya untuk mengevaluasi di mana komponen sistem pendidikan itu yang menentukan sukses tidaknya pendidikan itu adalah benar-benar kita pahami sehingga memang mampu, walaupun secara kognitif dia ditekankan, tetapi iman, takwa dan akhlak
benar-benar menjadi stressing penekanan kita dalam mendidik murid-murid kita. Bapak Ibu yang saya hormati, percuma saja jika kita meluluskan anak-anak kita dari berbagai universitas kalau dia hanya akan menjadi pencuri, penjudi, ya, dan tidak paham betul-betul melalaikan semua kewajibannya, melalaikan sholat 5 waktu, buta aksara Al-Quran, dan durhaka kepada guru dan orang tua mereka, curang dalam ujian, dan apapun yang dicita-citakannya hanyalah mendapatkan ilmu yang tidak berkah. Saya berharap kita semuanya yang berperan sebagai guru dan orang tua benar-benar inginkan dan mendoakan dalam selama bulan Ramadan ini dapat memperbaiki keikhlasan hati kita dan kompetensi mengajar kita agar mendapatkan murid-murid insya Allah lulusan dari sekolah-sekolah kita ini menjadi murid yang beradab. Dengan hakikat pendidikan ini, bahwa tujuan kita mendidik adalah menjadikan manusia yang beradab, yang paham sekali kedudukan sesuai dengan hierarki yang Allah tetapkan, maka insya Allah dengan pendidikan yang hakiki inilah Indonesia akan menjadi negara yang maju, kuat, adil, makmur, dan beradab, menjadi negara yang takwa. Begitu pentingnya adab ini sampai Imam Syafi'i menegaskan, aku akan mencarinya laksana seorang ibu mencari anak satu-satunya yang hilang. Kita berharap pendidikan kita tidak melahirkan manusia yang biadab, yang membangkang pada Allah, pada utusannya, serakah harta dan tahta, serta gila hormat dan popularitas. Kita sepakat bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab bukanlah slogan kosong dan alat propaganda politik. Dan kita benar-benar bersungguh-sungguh ingin membuktikannya dengan menjadi seorang guru yang patut dicontoh murid-murid kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.